Oke sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Aida22. Jadi di video kali ini gua masih ada di Snackhead Homebase Bandung ya. Ini ada Kang Tom Tom sendiri sama ini Kang siapa nih? Udah biasa lah. Hah? Separ. Kang Separ. Jadi ini ada Kang Tom Tom sama Kang Separ sob, langsung ya di sini. Jadi kali ini gua akan sharing bareng nih sama senior ya. Kang Tom Tom udah main Cana kan udah lumayan cukup lama ya. Sama Kang Separ juga sama. Dan kali ini kita akan tanya-tanya langsung ke Kang Tom Tom dulu ya, terlebih dahulu mengenai ini Cana Maru ya Kang ya. Ya. Kalau buat perawatan Cana Maru itu gimana nih? Menurut Kang Tom Tom itu gampang atau mudah buat perawatan Cana Maru? Gampang-gampang susah sih ya, terutama Hah? untuk adaptasi air gitu, karena untuk ikan-ikan yang tadinya di alam, Iya ya. air ngalir terus tiap kubiknya datang ke tank dengan pH yang lebih tinggi sama airnya muter itu aja. Itu memang agak susah perawatannya, terutama Iya, iya. dibuat kesehatan si ikan sendiri. Untuk di awal sih biasanya yang saya lakukan itu untuk ikan baru datang, Ya. saya kasih air pendek dulu. Air pendek ya. Ya sekitar 10 cm atau 15 cm, ketapang yang pekat. Oh pakai ketapang juga itu. Ketapang. Kalau buat Cana Maru itu pakai ketapang juga ya. Ketapang juga. Oke. Jadi sebetulnya ketapang nggak cuma buat cana, untuk ikan hias yang lain pun sebetulnya bisa bagus juga. Oh, Karena bagus juga ya? fungsinya untuk antibiotik saja kan. Oh, anti Ditambah warnanya yang pekat itu bisa ngurangin stresnya ikan. stres ikan, mengurangi stres ikan ya buat si Cana Maru. Itu kan Cana Maru itu sekarang kan lagi ramenya buat progres ya, progres. Banyak yang berdebat itu buat progres Cana Maru itu pengen cepet numbuhin bunga atau itu sebenarnya bisa diprogres sama kita sendiri atau tergantung kepada ikannya sendiri itu Kang. Buat progresan nih. Buat Cana Maru ya, sebenarnya bisa atau enggak nih buat di Sebetulnya progresan? bisa, cuman kalau untuk caranya seperti apa, saya belum bisa nggak berani pastiin Iya, iya, iya. gimana nya, karena kan saya juga kadang-kadang coba cara yang pertama jadi dicobain lagi, yang kedua ternyata gagal. Gitu. Coba lagi pakai pakan ini jadi cobain kedua gagal. Kalau dibilang kualitas itu genetik kan ya memang ada betulnya. Oh, Tapi ke gen ya? kalau mau bilang masalah genetik kan harus dibarengin sama Indukannya ya, indukannya mana gitu kan. Oke, kalau buat genetik itu kan kalau buat masalah keturunan kan. nah keturunan benar-benar. Dilanjutkan juga atasnya. Nah, benar-benar sedangkan Maru itu agak lumayan cukup buktinya ya, indukannya mana gitu kan kalau buat main genetik. Nah, jadi kalau buat masalah pakan nih buat numbuhin bunga itu ada pakan-pakan tertentu atau biasa aja buat perawatan Cana Maru ini buat kiper Cana yang lain ya pengen progres ke bunga misalkan ada perawatan khusus atau enggak nih Kang buat progres ke bunga? Perawatan khusus sih kalau saya pribadi, Iya ya. eh, ini opini saya aja sih. Iya opini dari Kalau Kang. pakan hanya faktor pendorong. Mendorong Ya, pakan faktor pendorong. Faktor utamanya sih tetap di air. dari air. Air kalau misalkan kita lagi tumbuh bunga, harus tumbuh cabu. Jangan coba-coba buat dikuras. Oh gitu. Diamin aja. Diamin. Cuma kan sekarang PR-nya adalah gimana caranya bikin air yang lama atau air tua tapi steril. PR-nya di situ aja. Caranya gimana ya mungkin teman-teman juga udah pada tahu sendiri lah. Kalau untuk pakan sih itu hanya faktor pendorong. Dan kalau boleh saya saranin, pakan jangan ganti. Oh pakannya jangan diganti ya? Kalau mau udang aja terus. Oke. Kalau misalkan mau udang kering ya udang kering. Pelet tiap pelet itu terus, jangan ganti-ganti. Oh jadi jangan diganti-ganti ya? Biar maksudnya itu supaya kita tahu gitu. Oh, pakan cacing dari awal sampai akhir gini hasilnya. Oh iya. Oh, ini pakan udang dari awal sampai akhir gini hasilnya. Nah kalau buat ini buat numbuhin bunga pengalaman dari Kang Tom Tom itu pakan yang bagus itu menggunakan pakan apa nih? Kalau buat progres ke bunga, mungkin udah pengalaman pernah nyoba ya kan setiap pakan itu berbeda hasilnya. Kalau buat bunga gimana nih? Berani bocorin atau gimana nih buat mempercepat bunga nih? Kalau untuk pakan sih
Saya udah nyobain pakai pakan cacing sutra, Cacing sutra, cacing tanah, cacing tanah. ulet, jangkrik. Itu dulu waktu itu saya sekat-sekat, yang ini kasih pakan cacing, yang ini pelet spirulina, yang ini ulet dikasih parutan wortel, yang Iya, ini iya. pakai apa, itu beda-beda. Oh, beda-beda hasilnya ya? Sampai ada yang ngetawain juga karena disekat-sekat gitu Ah, kan. benar, benar, Kecil-kecil disekat-sekat banyak, ada yang ngetawain, cuman alhamdulillah ya dari situ banyak belajar. Oh, ini pakan ini hasilnya gini, ini pakan ini hasilnya gini. Cuma kalau misalkan teman-teman mau tahu hasilnya kayak gimana, ya silakan coba. Silakan Seperti coba dulu yang ya. tadi saya bilang, 1 ekor 1 pakan. Oh. Misalkan yang misahin 5 ekor nih, Nah, 1 ekor cacing tanah, 1 ekor pelet, Pelet, 1 ekor ya. udang, 1 ekor ulet dikasih parutan wortel apa. Hasilnya nanti terlihat. akan berbeda ya. Itu kalau buat pakan ya. Jadi kalau buat pemeliharaan cana maru itu pakan itu harus konsisten ya Kang ya. Jadi konsisten kalau satu pakan jenis itu ya udah itu aja gitu kan. Itu sih sebetulnya mau dicampur-campur, misalkan pagi apa siang apa nggak masalah. Cuman kenapa iya. saya nyuruhnya 1 pakan itu supaya kita tahu, oh pakan ini fungsinya ini, Oh iya iya. pakan benar, ini benar. fungsinya seperti ini. Kalau dicampur kan nanti ada mutasi dari ikannya sendiri, kita nggak tahu mutasinya dari pakan atau apa gitu. Benar, Karena benar. pakannya campur. Tujuannya ke situ. Dan itu buat masalah pakan ya. Ini gimana nih menurut Kang Separ nih? Waduh, Kalau buat percana permaruan nih. maruan saya blank. Blank. Ini jagonya di mana nih? Ya di imporan. Perimporan ya. Ini buat kebanyakan cana auranti kan. Iya. Nah, kita akan tanya sedikit nih sama Kang Separ, kita dulu sama Kang Tomtom, nanti kita akan lanjut lagi. Ini kalau buat cana auranti, ini mainnya kan imporan ya, Iya. cana impor. Itu air buat cana auranti itu di suhu berapa sih yang bagusnya itu? Kalau sebenarnya auranti emang di sananya dibilangnya dingin. Dingin ya? Tapi padahal sebenarnya suhu di sana pun kalau panas. Panas, Kalau dingin cuman kita jaga suhunya bagusnya tuh di bawah 27 derajat. 27 derajat Celcius ya? Celcius. Cuman tetap begitu ikan datang juga nggak ngejamin si ikan tuh bakal settle langsung. Oke. Tuh, cuman ya kita cara ngerekondisinya tuh kayak gimana? Tetap kita harus matangin air. Iya. Sama kayak maru juga pakai ketapang juga. Pakai ketapang ya? Nah, tapi harus dibantu pakai obat. Pakai obat itu apa? Kalau yang saya biasa pakai tuh kayak obat pomet, Komet. quarantinet gitu. Buat yang pertama datang tuh ya air hijau tuh wajar sebenarnya. Oke, sob, itu buat masalah cana imporan ya Kang ya? Buat cana imporan, jadi kalau buat auranti itu kalau dingin itu lebih bagus atau gimana? Lebih bagus. Suhunya itu lebih bagus ya? Suhunya lebih bagus kalau auranti. Oke. Soalnya apa? Kalau auranti itu si ikan yang rentan sebenarnya. Rentan ya, rentan. Ketimbang kita ikut PO Stewarti, ikut PO Barta, malah ranti itu yang paling rentan. Yang paling rentan Yang ya. paling rentan. Oke, nah itu buat cana auranti ya. Ya intinya sih sama buat pemeliharaan ikan, mau cana auranti atau cana maru. Ini asumsi saya pribadi ya Kang Tomtom ya. Mau ikan apapun juga sih, ya itu pelihara dulu airnya, baru ikannya. Bener gak? Kalau buat itu ya. Kalau di rumah juga saya kayak gitu. Sebelum kita masukkan ikan ke dalam tank, pasti sebelumnya itu air harus dirawat dulu lah. Yang pertama diendapin dulu gitu kan. Selama berapa hari tuh kira-kira diendapin? Kalau saya sih 3. 3 hari ya, minimal 3 hari. Kalau itu buat masalah air ya. Kalau buat masalah suhu dari cana maru nih Kang, antara suhu sama pH bagusnya itu di suhu berapa dan di pH berapa nih buat cana maru? Kalau pH sih, kalau pH di sana sini itu antara di 4 sampai 5 di sana ya. Di sana ya, di asli Kalau ininya. misalkan untuk di sini sih sebetulnya untuk nyamain pH di sana agak sulit. Agak Bukan yang sulit. nggak bisa, tapi Iya agak benar-benar. Cuman yang penting saya di sini cuma bisa nyamain satu, yang penting air steril dulu. Steril. Hangatnya mungkin saya pakai untuk awalan saya pakai di 32. Nanti kalau ikan udah stabil itu saya di 29 atau 30. 30 ya. Ya. Oke, itu buat masalah suhu airnya ya. Suhu Iya. airnya di kisaran 28 sampai 30. Itu. Normalnya. Oke, itu buat masalah kalau pH-nya itu gimana tuh?
Kalau pH sih saya di sini cek pH Di saya sini? di sini 6, 7. 6 sampai 7 ya, ini di Kota Bandung ya. Iya. Kota Ya, Bandung sini. alhamdulillah sih kan. Ikan sehat. Jadi mungkin ikan datang ke sini bisa beradaptasi dengan pH yang berbeda atau gimana tuh? Nah, itu dia. Boleh buka? Oke, boleh buka aja lah biar gua pengap. Itu dia apa begitu datang barang itu saya nggak langsung jual karena Iya. resiko. Resiko ya. Resiko ya belajar dari yang sebelumnya begitu datang langsung unboxing langsung sortir ikan itu udah bukan dipastikan cuma kebanyakan gagal rekon tewas. Oh, resiko. Karena adaptasi air susah. Iya, benar. Adaptasi air susah. Makanya saya sekarang itu begitu datang barang, air saya udah standby. 3 hari sebelum datang barang, begitu ikan datang, saya langsung masukin ke tank saya yang udah standby airnya, nggak langsung saya jual. Oh, iya. Minimal di sini saya kasih makan dulu 1 atau 2 hari. 1 sampai 2 hari. Ya, begitu ikan udah mau renang di tengah, nggak ngendap di bawah, nggak diem di atas. Udah mau renang bolak-balik, baru saya naikin air 2 kali lipat. 2 kali lipat. Nah, 2 kali lipat, adaptasi lagi, kasih makan lagi. Begitu udah mau aktif lagi, saya kasih full. Kasih full. Nah, dari situ udah layak jual. Udah layak jual ya Ya. ikan ya. Karena kan itu penambahan air baru pH 7. Oh, pH-nya ya benar. Benar juga. Nah, kalau buat masalah ini Kang, ini kan pemeliharaan kiper cana ada juga yang indoor sama outdoor. Ini asumsi dari Kang Tomtom sama Kang Separ ya. Buat ini khusus cana maru dulu nih Kang. Ya. Kalau aur nanti itu kan pasti dingin ya. Kalau kasih suhu yang hangat kan nggak mungkin gitu kan, nggak bakal nyaman. Nah kalau buat maru nih, lebih bagus buat pemeliharaan di indoor atau di outdoor nih. Ini Kang Tomtom dulu. Asumsi dari Kang Tomtom nih, buat pemeliharaan buat khususnya maru. Indoor atau outdoor sih sebetulnya sama aja ya. Sama aja. Sama Oke. aja. Karena kalau dibilang tumbuh bunga cepetan mana, cepat outdoor. Outdoor. Kalau buat bunga Karena ya. vitamin D masuk, Oke. vitamin D-nya masuk, UV-nya masuk. Kalau di indoor bisa juga bunga tumbuh bisa, Bisa. tapi nggak secepat outdoor. Kalau dibilang settingannya lebih sehat mana, sama-sama sehat. Sama-sama sehat ya. Ya, yang penting kita ngejaga kualitas air aja. Kualitas air. Kualitas air yang bagus, pakan juga yang nutrisinya bagus, kalau ikan juga sehat. Istilahnya apa ya? Itu kita taruh di tank, hak mereka di alam kita ambil. Ya, kita juga harus tanggung jawab sama pakannya yang bagus. Iya. Betul juga. Di situ. Karena kalau misalkan di tanya lebih baik outdoor, Ya. indoor apa outdoor, Ya. kembali lagi ke masing-masingnya. Kalau mau settingannya kayak di alam, outdoor lebih bagus. Outdoor lebih bagus ya. Settingan tanknya kayak di alam, cahaya mataharinya natural. Tapi di indoor juga nggak masalah. Di indoor ya. Nah kalau buat di indoor nih, buat pencahayaan itu diwajibkan untuk menggunakan lampu on terus atau gimana nih? Buat pemeliharaan di indoor. Kalau untuk color booster sih bisa nambah, bisa jadi faktor pendorong buat kasih warna ke ikan. Oh jadi penting juga ya buat pencahayaan ke si cana maru ya. Iya. Ditambah mungkin mempercepat juga mendorong untuk pertumbuhan bunga si ikan. Oke. Oke sob, kita akan lanjut lagi nih sama Kang Tomtom dulu. Kita akan tanya-tanya kan Kang Tomtom ini sebagai itu juri ya, pernah ketemu di Bandung Cana Kontes. Oh iya. Menjuri di ajang kontes di Kota Bandung. Nah sekalian nih Kang, saya akan nanya-nanya spek poin-poin penting penilaian buat kontes nih, terutama Cana Maru. Penilaiannya itu dari apa aja? Ini bagi kalian yang keepers Cana yang baru mau terjun nih kan ya, buat ke kontes supaya tahu poin-poin apa aja yang dinilai dari juri. Oke langsung aja kita tanya. Untuk poin-poin pentingnya Kang itu apa aja nih buat Cana Maru? Ada 5 apa 6 ya. Cuma semuanya penting. Penting, Karena ya. semuanya saling berkaitan. Yang pertama tadi adaptasi. Adaptasi ya. Itu nilai yang paling tinggi ada di sana 10 poin. Kalau misalkan jurinya ada 3 ya berarti top poinnya di 30. 30 ya Ya, totalnya. untuk Oke. adaptasi. Terus geser ke poin kedua itu di bunga. Bunga. Bunga untuk maru itu top poinnya di 5. Top poinnya 5 ya. 5. Nilai paling gede itu bunga itu 5. 5.
poin per juri. Per jurinya. Kalau misalkan kalau ada 4 juri berarti Stop poinnya 20. 20 ya. Oke. Terus ke warna apa bar dulu ya, lupa. Ya itulah pokoknya ya kalau Warna ya, ke warna. Terus warna topennya 4, bar juga topennya 4. Terakhir ada di bukan terakhir, ada mental dulu. Oh, mental ya, mental. Habis mental ada anatomi. Anatomi. Jadi kalau buat bar nih, penilaiannya dari lihatnya dari simetnya atau dari tegasnya nih, Kang? Nah, ini kadang-kadang si mat itu jadi apa ya? Jadi kata-kata yang menakutkan buat peserta. Peserta ya? Ya, karena kan tiap mau daftar, aduh, barnya si mat atau Si mat, kadang-kadang iya. ada yang posting juga nyari yang bar si mat gitu. Oke, Padahal oke, nggak benar. usah takut. Gitu. Iya, Kalau iya. misalkan punya bar random, ikut aja. Ikut Nggak aja ya? masalah karena sekarang itu udah banyak juga kok yang barnya random naik podium. Naik podium Ya. ya, oke. Kalau misalkan punya bar simet warna bagus tapi adaptasinya jelek juga kan percuma Percuma juga. ya, oke. Jadi poin-poin terpentingnya sih itu adaptasi ya, adaptasi si ikan supaya kalau misalkan kan kalau ikan cana maru adaptasi dengan baik itu ke penilaian yang lainnya itu akan lebih bagus lagi. Kalau gagal adaptasi biasanya kan ke warna juga akan down ya kan, akan berpengaruh. Ikan untuk penilaian anatomi kan posisi nguncup kan agak sulit dinilai juga ya. Jadi adaptasi itu Adaptasi paling penting ya, paling penting sama nilainya itu paling tertinggi ya. Iya, Buat makanya posisinya ada di kolom terdepan. kolom terdepan. Nah, itu kita ada apa namanya? Untuk adaptasi itu kenapa disimpan yang paling pertama, karena kita udah siapin. Kalau misalkan total nilainya sama nih, Ya, yang pertama kali dilihat adalah kolom adaptasi. adaptasi. Ya. Nah, Kalau misalkan di adaptasi nilainya sama juga, kita cari pemenangnya geser ke kolom kedua. kolom kedua. Bunga. Kalau di bunga ternyata sama juga nilainya, geser Hmm. lagi kolom ketiga. Kolom ketiga. Kalau misalkan di kolom ketiga baru ada ketahuan mana yang paling besar, ya itu dia pemenangnya. Itu kalau penilaian sama ya. Posisi kolom-kolom sendiri itu sama teman-teman juri yang lain kita udah atur gitu. Udah tuh. Yang paling tinggi di adaptasi makanya simpen di pertama. Kedua ada di bunga, karena seninya maru ada di bunga. Bunga ya. Iya. Oke, benar-benar. Yang lainnya yaitu saling berkaitan. Oke. Itu buat persiapan pengen terjun ke kontes itu ada persiapan khusus atau ikan dipuasakan dulu atau kayak gimana nih, Kang? Puasakan dulu. Puasakan dulu ya. Itu minimal misalkan kan banyak kontes itu dari luar kota juga ya di perjalanan. Itu dipuasakan kalau khususnya maru nih ya. Khusus maru itu berapa hari sebelum mengikuti kontes atau ikan pas penilaian lah sampai penilaian. Kalau untuk berapa lamanya itu tergantung dari ukuran ikan sih ya. Cuman Ukuran ikan, idealnya sih 2 atau 3 hari. 2 sampai 3 hari ya dipuasakan. Kalau lebih dari 3 hari, untuk saya pribadi, untuk ukuran ikan di bawah 20 cm agak riskan. Riskan ya. Paling lama 2 atau 3 hari. Dipuasakan dulu terlebih Tapi kalau jumbo kan pencernaannya lebih lambat. Ah, Mau benar-benar. puasa 2 minggu nggak masalah. Oh iya, jadi setiap size juga ngaruh ya untuk sebelum mengikuti sebuah kontes. Masalah sebelum dipuasakan dulu itu size-nya berpengaruh juga. Jadi setiap size itu berbeda-beda apa? Nah, benar-benar. Kalau yang gede kan itu lebih aman lah, seminggu atau 2 minggu juga gak makan aman ya. Kalau yang kecil itu minimal itu 3 hari atau 2 harian. 2 atau 3 hari. Oke, 2 atau 2 harian. Dan lanjut lagi nih ke Kang Sepa dulu. Ini kan buat Cana Auranti nih. Cana Auranti buat mengatasi konsumen yang baru beli nih ikan-ikan, apalagi ikan yang PO-an ya. Itu cara penanganan awalnya itu kayak gimana, Kang? Dari mulai kondisi air harus apa namanya mempersiapkan apa aja sih sebelum ikan datang ya atau dipelihara buat Cana Auranti. Nah, kok bentar. Siap. Kalau untuk Auranti, walaupun misalkan kita beli ikan PO nih, ikan PO ikan baru datang, yang pertama tetap air dulu. Air ya. Air harus disiapin dulu, walaupun itu ikan udah settle di tempat sebelumnya ya, karena Oke. apa? Karena pengaruh perjalanan juga, gitu kan.
perjalanan, entah itu mau perjalanan 1 hari ekspedisinya, mau 2 hari atau 3 hari gitu. Nah untuk itu air endapin dulu. Dendapin ya. Ya, pakai obat hijau, mau akripaktin atau apa, secukupnya, jangan gitu. terlalu berlebihan. Dikasih air pendek juga. Kalau itu khusus ke ikan PO-an atau ikan kan dari penghobi itu beda-beda ya. Ada dari konsumen itu beli dari penghobi, Ya. ada juga yang beli dari seller lah, PO-an kayak gitu. Itu beda penanganan atau sama aja? Kalau untuk ikan yang udah lama Kipan ya. sebenarnya tidak terlalu juga, cuman benar. emang karena pengaruhnya tuh gini, kualitas air di tempat sama tempat lain berbeda. Berbeda-beda ya. Oke, Entah itu benar-benar. dari pH-nya, Dari suhunya dari juga suhunya ya. juga penting, makanya harus ada aklimasi juga. Aklimasi. Juga. Cuma itu kalau buat cana PO-an ya itu yang disarankan yang tadi ya. Ya. Kenapa wajib pakai obat? Karena mungkin antibodinya tuh dari perjalanan jauh dari India ke benar. Jakarta misalkan disebar langsung. Oke. Tiba di seller ikan, padahal udah kita rawat misalkan baik-baik aja, udah mau makan. Tapi kenapa banyak kejadian begitu ikan nyampe di konsumen pada sudden death? Nah itu, banyakan itu. Karena kenapa? Yang tadi saya bilang kualitas air tuh beda-beda. Kualitas air ya. Ya, ada kualitas dari kualitas air gitu. Jadi kuncinya setiap memelihara ikan itu ya harus pelihara dulu airnya dulu ya. Tetap. Khususnya kalau awuranti kan ya kebilang gampang atau padahal rentan banget ya. Rentan ya. rentan. Kalau di rumah saya pribadi kan ikan mau PO-an itu kan aman, soalnya saya pede dengan kualitas air sendiri. Gitu. Soalnya airnya itu kan ngambil dari pegunungan, sumber air lah dari kampung kan. Makanya kan saya pede buat pelihara cana awuranti sampai saat ini, alhamdulillah ikan itu pada sehat. Bahkan ada kejadian saya beli ikan awuranti dalam kondisi jamur kapas. Saya nggak diobatin sama sekali, cuma saya pelihara air dengan kualitas yang menurut saya bagus lah ya di situ. Itu si penyakitnya itu hilang sendiri dengan kualitas sama yang cloud eye. Cloud eye itu kan mata yang putih ya. Iya, berkabut. Nah saya dulu pernah beli di penghobi, itu matanya cloud eye parah. Itu nggak saya obatin, cuma menyiapkan air yang menurut saya ini bagus, cocok buat ikan. Itu selama berapa hari si cloud eye-nya itu hilang. Apa berpengaruh atau gimana nih? Itu tanpa pengobatan, tanpa apa, si penyakit itu hilang, terutama si cloud eye itu. Pengaruh ya? Kalau bisa kupas lebih dalam lagi ya, pengaruh dari apa, kayaknya kurang paham juga saya masalah kandungan air yang Kandungan air ya, benar. itu ada apa aja, jenisnya berapa atau apa. Benar. Cuma kalau misalkan memang sudah terbukti kayak gitu, itu air Bagus ya. Oke kan, mungkin cukup sekian pembahasan kali ini, sharing sama senior kita ya di sini. Juga senior. Agak ini. Kang Tom, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin next untuk kedepannya saya akan main lagi ke sini. Saya akan terus belajar lah untuk melihara bagaimana pemeliharaan cana maru yang baik itu kayak gimana gitu kan. Soalnya itu ikan asli Indonesia ya. Kalau cana maru itu asli Indonesia, dan Kang Separ juga saya belajar terus dari Kang Separ untuk memelihara cana imporan ya, cana awuranti dan cana yang lainnya. Dan terima kasih banyak Kang Separ, Kang Tom atas waktunya. Mungkin next kita akan berjumpa lagi ya, untuk kedepannya kita main lagi ke sini, kita akan gedor lagi. Koleksiannya nanti akan lebih banyak lagi ya di sini. Amin. Akan lebih banyak lagi. Dan terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan terima kasih atas dukungan kalian, support kalian. Dan bagi kalian yang punya masukan, langsung aja tulis di kolom komentar, atau langsung aja nanti di Instagram ya, di DM langsung. Insya Allah nanti saya akan jawab satu persatu. Dan sampai berjumpa di next video selanjutnya.